Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sama Ustadz mengajar pembelajaran sama kalian. Subtema 1, pembelajaran 1. Di situ nanti Ustadz mau menjelaskan 3 hal: SPDB, bahasa Indonesia dan matematika. SPDB tentang variasi pola irama, terus bahasa Indonesia nanti tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan yang terakhir matematika adalah untuk membaca dan mengurutkan bilangan. Oke, kita mulai dari yang pertama, bahwa kita masuk ke dalam SPDB. Pola irama dalam setiap lagu itu ada pola irama. Pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi, panjang pendeknya nada. Disimbolkan dengan kalau panjang dengan persegi panjang, kalau pendek dengan persegi. Persegi panjang ta, perseginya ta. Nah, kita masuk ke dalam contoh lagu Cicak di Dinding. Ciptaannya NN. NN itu no name. No name artinya tidak ada namanya. Atau bahasa viralnya mbuh lah ngerti gitu ya. Kita masuk ke dalam lagunya. Kita cari yang merah. Yang merah dulu. Yang merah. Oke, kita mulai begini. Ta 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 gitu. Termasuk ke dalam cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap, begitu. Nah, dan kita tapi bisa membuat variasi yang lain. Pola irama itu, panjang bunyinya nada, panjang pendeknya nada itu bisa kita dengan variasi yang berbeda. Kita lihat ke dalam yang berwarna biru, yang biru-biru. Kita lihat yang berwarna biru. Kita lihat yang merah persegi, yang ini persegi panjang. Kita balik. Berarti lagunya seperti ini. Ta 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 ta. Menjadi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ini variasinya Ustaz. Kamu bisa membuat variasi pola irama yang lain. Sekali lagi ingat, pola irama adalah panjang pendeknya nada. Oke, good. Cicak, kita bicara cicak. Cicak itu coba kalian tebak. Cicak itu makhluk hidup apa makhluk tak hidup? Oke, good. Cicak itu makhluk hidup. Kalau pasir, batu, makhluk hidup bukan? Oke, pasir, batu adalah makhluk tak hidup. Apa sih yang membedakan? Nah, sekarang ciri-cirinya makhluk hidup ada macam-macam ini. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan, dan makhluk hidup berkembang biak. Oke. Makhluk hidup tadi benar, si cicak itu makhluk hidup, batu, pasir bukan makhluk hidup, air bukan makhluk hidup, udara bukan makhluk hidup. Oke, good. Makhluk hidup itu ada 3 macam. Ustaz yakin kamu sudah tahu di kelas 1. Good. Sekarang kita mulai dari manusia. Manusia memerlukan makanan dan air. Kita lihat, manusia memerlukan makanan dan air. Ya, makan manusianya ini makan. Good. Bergerak. Oke, bergeraknya gimana? Coba lihat. Bergeraknya gimana? Ya, bergerak. Manusia bernafas. Bagaimana bernafasnya? Ini jawabannya ini, bernafas. Ya, bernafas. Dan makhluk hidup manusia itu tumbuh. Ini lihat. Waktu dulu masih bayi, sekarang sudah saat ini. Bisa suatu saat Ustaz bahkan lebih tinggi lagi, insyaallah. Gitu ya. Good. Manusia hidup, manusia peka terhadap rangsang. Kita ide iya atau iya tuh, ya peka terhadap rangsang. Makhluk hidup berkembang biak. Setiap manusia insya Allah harus menikah. Jadi terus punya anak. Ustadz punya Mbak Rosi, punya Mbak Firly, punya Mas Brady. Kita masukkan ke dalam contoh hewan dan tumbuhan, bahwa apa sih karakter ciri-cirinya makhluk hidup dia. Nah, kita mulai dengan tumbuhan dulu. Kalau tentang ciri-ciri bahwa makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Ini bukti, ini pasir dan batu.
dia tidak ada apapun, dia nggak butuh makan, dia tidak butuh, dia jika tidak bergerak, dia diam kan, dia diam aja, dia nggak bakalan terpengaruh apapun, begitu ya. Makhluk tidak hidup seperti itu. Kita lanjut. Tapi kalau tumbuhan, manusia, sekarang tumbuhan adalah memerlukan bukan juga makan dan minum. Kalau manusia makan dan minumnya dari binatang dan tumbuhan. Hewan bisa dari hewan lain maupun dari tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan dia mempunyai zat hijau daun, yang disebut dengan klorofil. Zat hijau daun ini berfungsi untuk membuat makanan yang dia mengolah makanannya sendiri. Yang punya hijau daun gini, dia mengolah makanannya sendiri dan dia dibantu dengan matahari, disebut dengan fotosintesis. Itu jadi dia mengolah makanan sendiri. Terus makhluk hidup bergerak, tumbuhan dan makan. Kita masuk ke makanan binatang tadi. Ya, kita lihat di makanannya bahwa dia makan. Ya, dia makan. Semua binatang makan. Ya, good. Semua binatang makan. Ya, semua binatang makan. Good, kita lanjut. Makhluk hidup bergerak, jelas ini tadi bergerak. Tumbuhan juga bergerak ke atas. Terus makhluk hidup bernafas. Ikan ditaruh di luar air tidak bisa bernafas, begitu ya. Ikan ditaruh di luar air tidak bisa bernafas. Tumbuhan juga begitu. Terus kita masuk makhluk hidup tumbuh. Kita lihat dari ikan yang ini. Ini masih kecil ikannya. Ikannya ini masih kecil. Kita lihat masih kecil. Ya. Karena ya masih kecil-kecil, langsung ke sana cepat. Ke ini langsung. Akhirnya juga besar. Nih langsung sini aja. Akhirnya menjadi besar binatangnya, tumbuh. Ya. Peka terhadap rangsang. Disenggol dia marah. Ya. Dia merasa mau diambil, dia lari. Ya, berarti peka terhadap rangsang. Ya. Dan tumbuhan juga ketika mau untuk tumbuh, dia dengan rangsangan sinar matahari dia bisa menjadi tumbuh begini. Dia bisa menjadi tumbuh naik ke atas begini. Menjadi tumbuh ke atas begini. Dan berkembang biak. Ya, kita lihat tumbuhan dan binatang berkembang biak. Ini kita lihat. Dulu tanaman ini hanya satu batang. Tapi sekarang bertambah banyak, bahkan ini tukul tumbuh lagi di sini di sampingnya seperti ini. Ya, seperti ini. Itu bukti bahwa dia berkembang biak. Dan juga binatang berkembang biak juga. Berkembang biaknya makhluk hidup ada dua, beranak dan bertelur. Kalau tumbuhan bisa tumbuh dengan tunas, bisa tumbuh dengan biji. Kalau kangkung dengan bijinya ini tak kasih biji akhirnya menjadi tukul. Terus selanjutnya ikan berkembang biak dengan bertelur. Telurnya ribuan. Seperti itu. Jadi telurnya muncul menjadi ribuan. Nah, ikan berkembang biaknya dengan bertelur dan telurnya itu ribuan. 9.000, 7.000, 6.000, bahkan mungkin 12.000, bahkan mungkin 35.000. Cuma ya masalah sekarang bagaimana menuliskannya. 7.843 nulisannya gimana? Nah, kita masuk ke sini, kita contohkan. Ini misalkan Ustaz mau nulis 8.439. Kenapa ini Ustaz bilang 8.000? Kenapa bukan 80? Kenapa ini tak bilang 400 bukan 40 atau 4.000? Ada urutannya. Kita lihat dimulai dari paling belakang. Yang paling tinggi adalah satuan 9. Terus yang kedua, langkah yang kedua ini puluhan, makanya menjadi 30. Kenapa ini 30? Karena memang ini yang kedua urutannya. Terus yang keempat, kenapa 400? Kita cek, turun ya 400 menjadi 400. Dan yang terakhir, kenapa dibilang 8.000? Kenapa bukan 80? Karena ini posisinya di yang keempat, 8.000, 8.000. Nah, nulisnya menjadi seperti ini. 439 begini.
Ya, good. Itu. Nah, sekarang bagaimana mengurutkannya jika ada beberapa ribuan yang berbeda? Contohnya begini. Benarkah ini, bolehkah ini ditulis 3672 dulu, baru 294 baru selanjutnya bla bla bla? Enggak boleh. Ada aturannya. Bagaimana urutannya? Kita mulai yang pertama. Kalian jangan pernah lihat dari yang belakang. Jangan yang belakang. Jangan. Kalian lihatnya dari yang paling depan. Dari paling depan. Kita lihat kalau kita urutkan dari yang paling kecil, mana yang paling depan? 3.000-nya, 2.000-nya, 5.000-nya, 3.000-nya lagi. Kita mulai dari yang paling kecil. 3, 2, 5, 3. Mana yang paling kecil? Ya, good. 2. Ini 9. Kita tulis menjadi 2.943. Ini hilang nih, salah kanggo. Jadi agak nyaman kita ngitungnya. Terus setelah itu, mana yang kecil? 3, 5, 3. Oke, yang kecil berarti 3 sama 3. Lah kok 2, Tat? Yang mana yang harus kita pakai? Lah kok 2? Gimana ini kok 2? Kita lihat angka yang kedua. Karena ribuannya sama, kita masuk ke ratusannya, angka yang keduanya. Angka yang keduanya. Mana yang lebih kecil? 6 atau 4? Ya, kita tahu bahwa yang lebih kecil 4-nya yang lebih kecil. Kita masuk ke sini. Jadi 3.471. Ya. Baru kita masuk ke sini nih, kita buang. Baru ke sini 3.672. Dan terakhir baru ke sini kita buang. 5.762. Ya, ini. Yang terakhir ini. Dasarnya apa? Dasarnya yang kedua misalkan dari yang paling besar. Prinsip kerjanya sama. Tetap yang kalian hitung harus yang kalian hitung harus ini kita kotakin dulu. Ini kita kotakin dulu, good. Biar kalian lebih mudah memahami. Nah, dilihatnya dari yang ribuan lagi. Ribuannya mana kok paling pinggir kiri ini? Ya, 6.000, 4.000, 9.000, 4.000. Karena yang paling besar, kita lihat mana yang paling besar. 6494, mana yang paling besar? Oke, good, 9. Kita masuk, kita tulis 9.243. Good. Berarti kita coret dulu, enggak pusing. Kita lanjut. Setelah 9 enggak ada, adanya 644. Mana yang paling besar? Otomatis 6. Ya, good. 6.734. Good. Ini salah kanggo. Nah, tinggal 2 ini. Kok sama, Pak? Mana yang harus lebih tinggi, lebih besar? Setelah ribuannya sudah ketemu, tidak ketemu sama besarnya, kita masuk ke belakangnya, ratusan. Ratusannya kita lihat. Iya, good. 500 atau 100. Lebih besar mana? 500 sama 100. Good, 500 lebih besar. Oke, kita tulis. 4572. Ya, baru yang terakhir ini. 4183. Ini hasil akhirnya. Good. Cukup sampai sekian. Ketemu lagi sama pelan-pelan belajar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.